keyakinan berbeda, keyakinannya diacak-acak sampai Krishna dimusuhi, sampai guru suci jadi dimaki-maki. Saya sekali lagi tidak tertarik dengan ajaran-ajaran itu. Saya punya keyakinan saya sendiri. Tapi kalau saya disuruh memusuhi keyakinan orang lain, Nunas Gangrena Singapura, saya nggak berani. Karena tadi Sabari itu, ajaran itu kan bukan hanya dibaca-baca, ajaran itu diimplementasikan dalam kehidupan kita. Sabari gigit-gigit makanannya, buahnya dia gigit-gigit, terus dia berikan kepada Krishna, diterima oleh Krishna, dimakan oleh Krishna. Siapa kita kemudian berani mengatakan ajaran gua Sojang yang benar, ajaran orang lain salah? Siapa kita berani mengatakan begitu? Guru-guru suci dibilang si kribo, si gundul, ampura saya merinding, saya nggak berani. Saya tidak tertarik pada ajaran-ajaran mereka, tetapi pada saat yang sama saya tidak berani menghina, mempersekusi, menyalahkan keyakinan orang lain. Nggak berani. Memang itu keyakinan saya. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu punya keyakinan yang berbeda raris, saya tidak berani memaksa. Sebagaimana saya tidak mau keyakinan pribadi saya diganggu. Bagaimana kalau komunitas sosial? Bapak-bapak yang punya pura ini jangan dijaga dong. Kalau ada yang bawa praktek berbeda ke sini ya ditolak dong. Orang ini kita yang punya kok. Iya kan? Boleh. Boleh nggak di sini orang sembahyang dengan cara yang berbeda? Bapak ibu boleh larang. Kenapa? Ini pura saya, ini saya yang bangun, ini warga kami. Caranya seperti ini, drestenya seperti ini. Bapak ibu yang harus jaga. Bapak ibu yang harus jaga. Tapi kalau di rumah orang memiliki keyakinan berbeda, cara beribadah yang berbeda, punya istedewata yang berbeda, ya silakan. Saya nggak berani. Oke, Bapak Ibu. Terus pertanyaan kedua, tadi setelah Dharma Agama, Dharma Negara apa ya tadi itu ya? Saya lupa catat. Oh, tentang kurikulum. Nah, kurikulum itu mari jaga bersama-sama. Kurikulum mari jaga bersama-sama. Kalau ada yang mubah-mubah kurikulum, itu laporkan orangnya sebagai penistaan. Ada pasal penistaan agama. Gak apa-apa, gunakan itu. Setuju saya. Setuju. Karena dia sudah membawa sesuatu yang di dalam keluar, dan itu mengganggu. Sesuatu yang mengganggu ketertiban umum, sesuatu yang mengganggu kesepakatan bersama. Kebenaran itu apa sih? Kebenaran yang paling tinggi tentu kebenaran Tuhan. Tapi kebenaran yang diturunkan di dunia ini adalah kesepakatan kita. Apa yang kita sepakati? Kita sepakat nih dalam hukum keindonesiaan. Kita sepakat bahwa Indonesia adalah NKRI Pancasila UUD 45 gitu kan? Seseorang yang berani melawan itu akan berhadapan dengan beliau. Karena apa? Itu kesepakatan bangsa kita. Gitu. Jadi kesepakatan itu adalah kebenaran juga. Kebenaran kita sebagai sesama manusia, itulah yang kesepakatan kita itu yang menjadi kebenaran. Nah, kalau itu diganggu, lawan. Lawannya dengan cara apa? Ya, karena kita orang beradab, lawan dengan cara-cara beradab. Paling banter dengan cara pendekatan hukum. Jangan berantem. Kalau berantem pakpok-pakpok pakai tangan kelihatan jagoan, tapi sebenarnya nggak jagoan. Orang jagoan penyelesaiannya beda, diam-diam tapi musuhnya KU. Nah, itu baru jagoan. Kalau masih berantem gede-gedean bayu, menurut saya belum jagoan lah gitu. Ya gitu ya Bapak ya. Nunas Gangrena Singapura sekali lagi kalau kurang berkenan, sekali lagi sekurang-kurangnya mohon dimaafkan. Barangkali tidak bisa memuaskan, sekali lagi barangkali jawaban saya tidak bisa memuaskan semua orang. Mudah-mudahan ini bisa, momen ini sekali lagi adalah momen yang kita yang yakin dari Pak Ketua BHD, Pak Ketua Banjar, Pinandit, kita semua ingin di sini bersatu. Tema kita semuanya adalah dari tadi tentang persatuan gitu ya. Perbedaan itu juga harus kita kelola dengan sangat baik sehingga kita tetap bersatu. Di luar hal-hal itu sekali lagi ngiring kita abaikan, karena kalau yang itu kita jadikan perhatian, ada sejuta hal baik yang bisa diabaikan karena fokus kita terlalu besar pada sesuatu yang selayaknya kita abaikan gitu. Toh di dunia ini nggak kurang-kurang hal baik, ya kan? Di dunia ini nggak kurang-kurang hal baik. Jadi mari kita fokuskan
diri kita, perhatian kita, pikiran kita untuk hal-hal baik. Yang di luar itu, nah, kita kalau bisa kita ubah, kita ubah. Tapi nggak semua hal di dunia ini bisa kita ubah. Bagaimana kita bisa mengubah perilaku orang lain? Bagaimana kita bisa mengubah pandangan orang lain? Nggak bisa. Jadi ya sudah, kita berpikir tentang kebaikan, kita lakukan kebaikan, kita mitigasi resiko-resikonya. Paling itu yang bisa kita lakukan. Mitigasinya seperti apa? Ajari anak kita tentang berste, ajari keluarga kita agar mereka seradanya kuat. Itu caranya. Ajari lingkungan kita, ajak lingkungan kita agar memiliki karakter yang kuat, serada yang kuat, sehingga ada orang lain yang datang nawarin ini, nawarin itu, nggak tertarik karena sudah punya berste yang kuat, sudah punya keyakinan yang kuat. Yang kira itu Bapak Ibu, matur suksema atas perhatiannya, dan lunas ampura bila ada kekurangan-kekurangan dalam tiang menyampaikan. Yang kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih banyak narasumber. Baik, kita beri aplaus dulu kepada Pak narasumber. Ya, materinya cukup padat dan sepertinya kalaupun kita diskusi sampai besok juga kita nggak akan nggak akan bosan-bosan. Pasti ada aja yang perlu kita diskusikan. Tapi ini tadi pertanyaannya hebat, jawabannya pun hebat. Jadi mudah-mudahan semuanya mendapatkan manfaat dari sini. Oke, terima kasih semuanya. Saya kira cukup untuk Dharma Tule kali ini. Terima kasih semuanya. Om Santi, Santi, Santi. Saya kembalikan ke MC. Oke, bantu kalau ada itu mau dibagikan. Ya. 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 Selanjutnya kita akan menginjak ke acara selanjutnya, yaitu penutupan acara serta penyerahan plakat dan hadiah yang akan diberikan oleh Ketua PHDI. Tempat dan waktu kami persilahkan. Ada Ibu Kus, jadi penanya silahkan ke depan. Ibu Kus, Pak Wayan Budiana, Pak Gusti Suryawan, kemudian I Gusti Ayu Kadek Marta Dewi, kepada Pak Gading, Pak Giri, dan Pak Wayan Dharma. Silakan. Silakan berdiri. Masih paling kerjakan pakai ini aja ya. Mohon kepada Bapak Ketua PHDI, Pak Danyon, dan Pak Pembimas, Pak Subagio, Ketua PHDI, kemudian Pak Kelian Banjar, monggo Pak, untuk mendampingi dan menyerahkan. Satu lagi Pak Ketua Panitia nggih. Kan 6.
Penyerahan plakat kepada narasumber yang akan diserahkan oleh Pak Pembimas. Selanjutnya doa penutup yang akan dipimpin oleh Pindanita Jero Mangkuswono. Tempat dan waktu kami persilahkan. Ige umat sedharma yang berbahagia, sebelum yang sinep yang tutup, sekali lagi kita beri aplaus untuk beliau dan khususnya umumnya untuk kita semua. Ige Bapak Ibu umat sedharma, saya sangat bangga dengan antusias. Tadi anak-anak mungkin malu-malu, mohon maaf nih sehingga diwakili oleh penglingsirnya. Saya yakin sebenarnya anak-anak ini berani. Biasanya genten, berani banget genten. Mungkin memberi kesempatan untuk penglingsirnya bertanya. Bahkan ketua apa seramanya? Oh nggih, maaf nggih. Sebelum saya tutup, saya dulu punya cerita pertanyaan yang saya sebagai narasumber. Pertanyaannya cukup berat menurut saya dan saya jawab dengan serius. Tapi jawaban saya itu malah menjadikan sebuah tepuk tangan dan ketawaan. Contohnya begini, Pak Mangku, kenapa sih kita itu harus selalu bersyukur dan memanjatkan doa? Berat banget gitu. Ya, menurut saya. Dengan santai saya jawab, ya karena syukur tidak bisa menjawab, ya kita doakan. Itu jadi pertanyaan luar biasa. Tetapi dalam hati saya, apa sih makna filosofis yang saya berikan dari jawaban itu? Itu gaya bahasa saya, gaya bahasa bercanda saya dengan orang kampung, biasa dari kampung. Tetapi kalau Bapak Ibu menyadari apa sebuah makna filosofis itu sendiri, bahwasanya ojo sampai rebut balung tanpa sungsum. Jadi jangan pernah merebutkan sesuatu yang tidak ada manfaat dan gunanya. Karena apa? Ngiring sareng sami ngayah ring dharma dengan swadharma kita. Artinya apa? Semuanya kembali kepada ketulusan hati. Kalau bicara Tuhan itu ada di mana? Nah inilah kan kita yang bisa menjawab. Betul Pak narasumber tadi bahwa janganlah perbedaan itu dijadikan sebuah permasalahan perdebatan karena tidak ada gunanya. Kita nggak suka dengan pendapat orang lain, keyakinan orang lain, ya wes gak apa-apa, yang penting ojo digenting, jangan dibenci, kita yakinin aja keyakinan kita. Mungkin nih. Yang kedua, saya punya juga cerita, tapi ya jawaban saya mungkin lucu menurut beliau karena apa diketawakan. Pertanyaan gini, mungkin dianggapnya saya itu serba bisa dan luar biasa. Pak Tani yang waktu itu menanyanya begitu, Pak D, saya kan mau panen jeruk, caranya metik jeruk itu gimana supaya manis?
Lho ngaku wong kampung kok ditakoni. Sesuk le petiken ning Kemis Kliwon. Jumate pasti legi. Oh. Ya aku wong desa ya ora kalah cara to. Ora percaya, ayo tak warai. Lho kan gitu wong Jawa iki kudu akeh akale gitu loh. Orang Hindu, wong saya sangat bangga kok jadi orang Hindu. Mungkin ini ceritanya, tapi silakan dihayatin dan direnungkan. Inggih umat sedharma yang berbahagia, ngiring sareng sami rangkaian acara demi acara sampun kita lewatin tidak terasa. Ngiring kita sinep. Asan prasadat sriti sarira siwa suci nirmalaya nama swaha sikap amustikarana mantra hinam kriya hinam bakti hinam parameswara tat pujitam mahadewa paripurna tat astumi parama santi 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 inggih matur suwun.